Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anatri Islamia dengan NIM C0C0200022. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul konsep penyusutan dan amortisasi. Yang pertama, kita harus mengenal pengertian konsep penyusutan dan amortisasi. Secara konsep, penyusutan adalah alokasi biaya perolehan suatu aktiva tetap atau kecuali tanah selama masa manfaat tertentu sesuai dengan sekelompok harta. Penyusutan fiskal diatur dalam pasal 11 UU Pajak Penghasilan, sedangkan amortisasi adalah alokasi perolehan harta tidak berwujud selama masa manfaat tertentu. Ketentuan mengenai amortisasi diatur dalam pasal 11 AA UU PPH. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan. Penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Sementara amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, baik penyusutan maupun amortisasi berakhir pada masa-masa manfaatnya habis. Yang kedua, amortisasi hak tak berwujud. Amortisasi merupakan pengalokasian biaya perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai muhibah atau goodwill yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dalam konsep ini, menurut ketentuan perpajakan atas pembelian harta tak berwujud yang masa manfaat lebih dari 1 tahun, tidak dapat dibebankan sekaligus. Jika perusahaan membebankan pembelian harta tak berwujud tersebut di laporan laba rugi, maka akan dilakukan koreksi fiskal yang melakukan perhitungan PPh badan. Ketentuan mengenai amortisasi hak tak berwujud diatur dalam pasal 11 AA UU PPH. Pengeluaran untuk memperoleh hak tak berwujud pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan diamortisasi sesuai huruf. Tarif. Pengeluaran biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran dan amortisasi sesuai dengan tabel masa manfaat dan tarif amortisasi. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan presentasi amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan presentasi perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi dialokasikan tersebut yang dapat diproduksi. Apabila ternyata jumlah produksi sebenarnya lebih kecil yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh hak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran tersebut boleh dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan. Penyusutan harta fiskal pasal 11 UU PH. Harta yang boleh diusut menurut ketentuan fiskal yaitu harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.